Oke, selamat sore Mas Solik. Selamat sore Nat. Kita kembali mendatangkan kakak, Yes, mendatangkan kakak ini dong di pramuka, adanya kakak dan adik. Oke. Iya Kak, kalau biasanya kita mungkin bapak, mas. Nah, kalau ya tadi sebelum masuk ruangan ini masih mas. Masih mas. Sekarang Kalau sudah udah di ruangan ini berarti kakak. ya. Iya, di Spesial Selamat datang, banget. Selamat datang kakak. Ya, selamat datang di studio mini kita. Mini Mini studio studio. kita. Jadi, terima kasih ini sudah datang. Nah, hari ini kita akan membahas banyak hal dengan beliau selaku ya bukan salah satu ya, owner ya. Nah, Memang ownernya, Kak. ya GPI. Founder. Oh, founder. Nah, Founder. owner kan pemilik ya. Kalau founder kan pendiri. Sama pendiri ya, Pendiri, salah ya. satu pendiri ya. Nah, jadi Karena nggak sendirian. iya dong. Ini masih sendirian. Iya gitu lah. Oke, nah jadi kita akan banyak kali nanti kita ngobrol dengan beliau setelah kita booking waktu. Biasanya sesulit banget kok. Mau main, iya mau main ke rumah beliau saja pernah ya Mas, kita bolak-balik kita mau main, Nggak match ya. mau main. Karena salah satu tempat yang membuat saya nyaman, enak ya ketika saya main ke rumah beliau. Nah, Asik. Ada iya. apa tuh di rumahnya? Ya, pokoknya kalau bahasa kita itu slow living. Asik. Beneran. Nah, teman-teman kamu belum pernah ke sana, nah coba deh ke sana ya, Mas. Jadi namanya Gria Petualang Indonesia. Indonesia. Oke. Ya, kalau bulan-bulan ini Mas lagi ada program apa ini, Mas Alik di sana? Kalau selama Ramadan, Mm-mm. kalau selama Ramadan kemarin kita pendampingan ke warga masyarakat, teman-teman CBE namanya, Community Based Education. Karena kami fokus di pendampingan masyarakat. Kemudian teman-teman sekolah petualang sama teman-teman yang Gria Petualang Institute, teman-teman paket A, itu ada Ramadan Green Camp. Ramadan Green Camp. Camp. Iya, karena konsep kami kan basicnya di ini, petualangan, pendidikan petualangan. Jadi segala sesuatu bidang pendidikan pasti ranahnya nanti ke ranah petualangan, termasuk konservasi green itu, green camp-nya itu segala macam. Iya. Tapi bulan Ramadan itu. Iya, kalau green camp untuk Ramadan Green Camp. Memang spesial untuk bulan Ramadan, ada kegiatan sampai iktikaf segala macam. Oke. Gitu. Metode berarti ini menjadi salah satu metode pendidikan yang Iya. cukup berbeda ya, Mas. Insya Allah sih seperti itu. Nah, Tapi juga beda, Kak. Gria Petualang Indonesia dong. Gria Petualang Indonesia. Beda kan sama yang lainnya. oke. Jadi tidak harus sekolah petualang Indonesia. Iya, ya kita tetap ada sekolah petualang sih. Sekolah ada. Tapi di bawah Gria Petualang Institute namanya. Oke. Iya. Ngapain aja tuh Mas kalau di Jadi kalau kita sekilas berita tentang Gria Petualang Indonesia ya. Gria Petualang Indonesia itu kan wadah kami untuk kepengen berkontribusi untuk Indonesia. Maka nama Gria Petualang ada Indonesianya gitu kan. Kami punya tagline dari Purbalingga untuk peradaban Indonesia. Itu tagline kami. Itu menjadi visi besar kami lah seperti itu. Nah, kalau tempat kami itu ada 4 misi. Yang pertama kedaulatan yang berdaulat ya. Hal-hal yang berdaulat itu terutama pendidikan. Salah satunya tadi itu. Maka pendidikan yang berdaulat ya, kemudian membangun kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, sama yang masih jadi impian besar adalah kedaulatan energi. Oke. Nah, yang sekarang kami lakukan, yang bisa kamu lakukan saat ini di ranah kedaulatan pendidikan. Maka tadi agak berbeda. Kalau kemarin ada kurikulum merdeka mungkin ya, kami sudah merdeka duluan deh. Sudah Lebih merdeka sih sebetulnya. Lebih cepat. Lebih merdeka lebih sebetulnya. Merdeka, Ya berdaulat ya, konsepnya berdaulat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan anak-anak yang memang mau belajar di situ, seperti itu. Basicnya komunitas sih. Berarti kurikulum yang seperti apa itu Mas? Yang dikembangkan di tempat Iya. GPI? Kalau metodologi yang kami lakukan namanya experiential learning. Kemudian kita menggunakan kurikulum pendidikan berbasis fitrah. Oke. Iya, ya berbasis fitrah. Artinya apa yang kita sampaikan ke warga belajar situ, itu sesuai dengan fitrahnya warga belajar. Mulai dari anak-anak usia dari mungkin di bawah 6 tahun ya, ada yang di bawah 6 tahun, kemudian
nanti terbagi kalau pendidikan fitrah kan terbagi di bawah 6 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun, kemudian 11 sampai 14 tahun. Itu pendidikan based fitrah. Nah, kalau di atas 15 tahun kita bicaranya adalah fitrah based life. Kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya. Karena 15 tahun kalau dalam Islam itu kan sudah mukallaf. Sudah akil balik harusnya. Betul, sudah. Ya, seperti itu. Maksudnya gimana Mas? Ini saya belum klik ini dalam artian iya best fitrahnya itu kenapa kok ngambil temanya di situ atau juga concernnya di situ gitu loh. Ya. Sebetulnya berawal dari kegelisahan kami sekeluarga ya, di mana Afwan ya, mohon maaf kalau kemudian memang kondisi pendidikan Indonesia kan diseragamkan gitu ya. Sedangkan fitrah anak-anak itu nggak seragam. Katakanlah Kak Anjar punya anak satu, itu satu kurikulum. Anak dua kurikulum. 10 anak 10 kurikulum. Dalam satu kelas katakanlah di sekolahan harusnya 20 anak 20 kurikulum itu sebetulnya. Nah, di Indonesia itu kan dibikin standar itu. Disamakan. Ya. Jadi kayak apa? Kayak pabrik kan, kayak industri kayak gitu. Nah, itu jadi kegelisahan kami karena akhirnya muncul istilah bodoh dan pintar. Ya, karena konsepnya standar itu. Nah, sedangkan di pendidikan fitrah itu bicaranya adalah keunikan masing-masing anak. Bisa jadi ada anak yang pintar akademis tapi tidak di olahraga. Ada orang pintar seni nggak di akademis. Artinya masing-masing anak sudah punya keunikan. Sebetulnya anak lahir sudah pintar dalam berbagai hal gitu ya, termasuk makanya bicaranya semua anak itu unik. Tidak ada anak bodoh lahir, nggak ada. Itu seperti itu. Nah, konsep yang kita bangun itu menumbuhkan fitrahnya anak-anak itu sesuai dengan keunikannya anak-anak tersebut. Itu berarti sesuai keunikannya ya. Iya. Tapi sebenarnya ini kan kalau tadi disampaikan dan kita ngerasain kan emang kalau sekolah biasa itu kan bisa merata. Tapi sebenarnya kalau kita berbasis fitrah itu berarti hanya belajar itu atau nanti berkembang juga untuk pelajarannya? Banyak berkembang. Kalau bicara akademis tetap ya. Kalau di komunitas kami itu berbagai hal ya. Ada community education itu warga lokal situ ya. Mulai dari anak-anak yang usia bawah 6 tahun itu ya, kemudian bahkan sampai bapak dan ibu rumah tangga lah, itu CBE-nya. Ikutan program itu juga. Ikutan program, ya. Kemudian karena di tempat kami pendidikan non formal, berarti kan ada paket A, paket B, paket C. Nah, paket A ini adalah anak-anak homeschooling, homeschooling yang berasal dari berbagai daerah sih bahkan ya, sebagian besar dari Banyumasraya, kemudian ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Jogja segala macam lah itu homeschooling, teman-teman homeschooling. Nah, kemudian selain homeschooling ada sekolah petualang. Ini satu paket artinya di homeschooling ini ada ranah akademisnya kayak sekolah formal biasa, ada IPAS, matematika dan segala macam. Nah, di sekolah petualangnya ini bicara petualangan. Mulai usia 7 tahun. Kenapa mulai usia 7 tahun? Karena dalam konteks pendidikan berbasis fitrah, artinya dalam konteks pendidikan Islam berarti kan, usia 7 tahun kan anak-anak sudah mumayyiz, namanya mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak-anak di usia tersebut adalah anak-anak yang sudah mulai paham resiko, sudah paham baik dan buruk, sudah bisa membedakan itu tuh. Salah dan benar. Iya, salah dan benar sudah bisa membedakan itu. Sehingga kemudian di usia 7 tahun ini mulai dipaparkan dengan realitas kehidupan. Petualangan itu. Iya, realitas kehidupan. Bukan simulasi, bukan bicara yang namanya gunung itu dilihat di video, bukan. Tapi langsung rasain. Gunung ya jalan-jalan. Iya, namanya sungai ya buat arung jeram segala macam, ikut segala macam itu. Itu realitas kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar itu loh naik arung jeram, perahunya kayak gini enggak. Tapi langsung rasain, namanya experiential learning. Berbasis fitrah. Kayak gitu itu. Usia 7 mulai sekolah petualang mulai usia 7 tahun. Kemudian nanti pendidikan fitrah kan terbagi ya. Mulai dari usia di bawah 6 tahun, kemudian 7 sampai 10, 11 sampai 14. Kenapa sampai 14 tahun? Karena fase anak-anak dalam Islam itu hanya sampai 14 tahun. Ya. Selama ini kita sampai kami kuliah masih anak-anak ya? Masih anak-anak. Bahkan mungkin udah menikah sampai masih anak-anak ya? Karena semakin tua itu semakin mendekati kekanak-kanakan lagi. Makanya ketika ada orang, mohon maaf nih, ada yang kesepuan itu ya, lagi lucu-lucunya, lagi kebayi-bayiannya lagi, perilakunya dan sebagainya. Kan fasenya kayak gitu katanya ya, bayi, remaja, dewasa, masuk lagi ke bayi lagi. Iya. Berarti di situ Mas, itu salah satu kurikulumnya langsung praktek ya dalam artian, tapi tetap kayak ilmu pengetahuan, contoh matematika. Masuk. Itu ada.
terintegrasi malah. Oh. Artinya kalau kita bicara matematika bukan hanya bicara 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan angka aja, tapi ngerasain di alam bisa tadi dengan batu medianya, dengan daun, segala macam. Termasuk ya tidak hanya matematika, bahkan termasuk apa namanya IPA, bahasa Indonesia termasuk storytelling kan. Karena fitrah itu terbagi menjadi 8 dimensi kalau istilahnya ya. Ada fitrah keimanan. Ini masuk semua segala lini. Ada fitrah keimanan, ada fitrah belajar, ada fitrah bakat, kemudian fitrah bahasa dan estetika, kemudian fitrah jasmani, kemudian apa lagi ya? Fitrah seksualitas, fitrah individualitas dan sosial, dan kemudian fitrah perkembangan. Ini ada 8. Nah, 8 ini include di segala lini. Oke, di semua aktivitas. Di semua anak-anak aktivitas. Ya, iya. waktu berkegiatan di sana. Di ya? semua aktivitas. Oke. Kayak gitu. Berarti itu 8 aspek yang dikembangkan secara bersamaan. Betul. Sesuai dengan ininya sih. Ada golden age-nya sebetulnya. Golden age katakanlah di bawah 6 tahun golden age-nya itu fitrah keimanan dan fitrah individu. Oke. Kalau selama ini contoh ya. Selama ini bicara keimanan itu identik dengan ibadah. Betul. Ya, seolah kalau sudah beribadah itu sudah beriman. Betul. Ya, padahal banyak juga orang sholat kemudian juga bermaksiat ya. Banyak. Karena keimanannya nggak tumbuh, fitrahnya hilang, cedera lah bahasanya. Kenapa cedera fitrah? Kenapa cedera fitrah iman katakanlah? Karena ketika di bawah usia 6 tahun itu yang saat itu sedang tinggi-tingginya iman sebetulnya. Karena yang namanya anak-anak di bawah 6 tahun itu kan terhubung langsung sama ini ya, sama alam bawah sadarnya itu terhubung langsung dengan apa namanya? Dengan alam gaib bahasanya ya. Iya, kalau di bawah 2 tahun masih terkoneksi banget nih sama alam gaib. Kemudian mulai fase berubah kan usia 3 sampai 5 tahun. Tapi ini wilayah abstrak. Di mana keimanan itu juga abstrak sebetulnya. Allah itu kalau kita bicara kalau secara ini kan nggak terlihat. Seolah-olah abstrak seolah. Nah, betul. ini sedang nyambung-nyambungnya sebetulnya ke fitrah keimanan anak usia ini dengan Allah. Tapi sayangnya di kita itu kemudian langsung digenjot dengan syariat. Oke. Ya, digenjot dengan syariat nih. Ini kita bicara anak keimanan ya. Digenjot dengan syariat yang mana di usia-usia di bawah 6 tahun ini udah dipaksa sholat. Betul. Kemudian dipaksa hafalan. Ini saya menyampaikan bisa jadi benturan sih. Tapi ini kemudian sesuai dengan urutan pendidikan keimanan sebetulnya. Ya, di usia stepnya ya. Iya, stepnya di bawah 6 tahun itu dikenalkan dengan kecintaannya kepada Allah. Harusnya nih. Harusnya. Mahabbatullahnya. Artinya apa? Dengan cara apa? Dengan cara kita mengeksplorasi wilayah sekitar anak-anak kita atau sekitar kita dengan melihat bahwa ini loh makhluk-makhluk ciptaan Allah itu bagus-bagus, keren-keren. Artinya yang menciptakan juga maha bagus, maha keren. Oke, lebih bagus, lebih keren lagi. Iya, maha bahannya maha keren yang menciptakan, apalagi uang ciptaannya bagus. Apa maling menciptakan? Iya, kalau seringkali kita tanpa sadar ya, sebetulnya media untuk menumbuhkan fitrah keimanan itu salah satunya lagu ya. Kita seringkali dengar lagunya apa namanya? Pelangi itu ya. Pelangi alangkah indahmu gitu. Merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu agung. Siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Sayangnya hanya sekedar dinyanyikan saja. Oke. Coba kalau kita bedah dengan ranah keimanan. Nah, pelanginya bagus nggak? Bagus di langit yang biru keren banget. Yang menciptakan siapa? Pelukismu siapa? Pelukisnya siapa? Kan pelukismu agung gitu kan. Allah itu. Artinya pelangi yang indah di langit yang bagus, yang menciptakan maha indah, maha bagus, maha keren. Oke. Kita luput itu. Dan sekedar memang benar sih Mas, karena saya juga ngajarin ya, yang penting nyanyi, yang penting anak bisa. Nah, ini mungkin salah satu miss ya, salah satu miss, dan saya pun sekarang baru tahu ternyata memang menjadi salah satu edukasi untuk anak-anak bukan sekedar bisa nyanyi, ternyata bisa juga. Iya, dimaknain kita sebagai orang tua sebetulnya, karena fasilitatornya kan kita orang tuanya kan seperti itu. Anak kan yang penting nyanyi ya. Iya, seneng hawane. Iya. Hawane seneng. Oh, berarti kalau di bawah 6 tahun sampai 6 tahun. Iya, sampai 6 tahun. Harusnya nggak langsung dengan syariat. Dengan syariat. Ya, tapi mencintai dulu. Mencintai dulu biar nanti supaya siap dengan syariat. Mencintai dulu supaya siap dengan syariat. Terpaksa ya. Betul. Nah, Rasulullah kan mengatakan, ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun. 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun kenalkan Allah dulu
mencintai Allah dulu. Baru kemudian 7 tahun siap untuk menjalankan syariat. Itu pun masih dalam tahap latihan kan. Ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun. Kemudian pukullah anakmu ketika 10 tahun tidak mau sholat. Baru dipisahkan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Itu hadis jelas ya. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Di usia 7 sampai 10 tahun anak masih latihan. Mas. Bicara syariat. Ya, siap dengan syariat, kemudian di usia di bawah 6 tahun dengan cintanya dengan Allah siap menjalankan syariat, tapi masih latihan. Tahapannya jelas. 7 sampai 10 tahun adalah tahap latihan 3 tahun. Artinya di fase latihan ini anak-anak punya hak apa? Hak salah. Hak melakukan kesalahan. Sehingga kemudian ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita koreksi, bukan dimarahin. Permasalahannya di masjid-masjid kita. Galak-galak takmirnya itu. Kadang ya inilah kita ya nggak akan ngomong masjid mana atau musola mana, tapi sebagian besar. Maka pada akhirnya kan sekarang masjid kosong dengan pemuda kan? Iya. Karena trauma itu yang terjadi gitu. Agak berisik dikit. Iya, akhirnya kemudian mengganggu ibadah asli gue. Nah, akhirnya hilanglah generasi Islam. Karena saya juga mengalami sih, Khalid, jadi di tempat kami lah, yang jelas pernah tuh yang namanya anak-anak kita nggak sebenarnya kalau saya karena sudah ya mencoba memahami kondisi anak-anak, cuman kadang kalau yang senior tuh yang kesepuan dan sebagainya, karena saya bingung bagaimana saya harus menyikapi ketika anak harus seperti itu akhirnya kan tobat atau nggak mau ke musola lagi. Ibarat kalau tobat karena berbuat salah sih oke ya. Kapok itu, trauma soalnya. Jadi memang kesusahannya kan di situ. Terus kadang ada juga anak-anak yang gini Mas, kasusnya adalah di usia-usia sebelum 6 tahun itulah ya, atau seharusnya mencintai, tapi kadang banyak di masyarakat kita harus satu bisa ngaji, hafal surat A, surat B, surat C, saya berapa juz sebagai juz, terus juga kemudian sholatnya harus mulai full ibaratnya, puasanya juga harus dipaksa. Ini gimana sebenarnya untuk, karena saya juga bingung sendiri harus menyikapi ketika ada kondisi seperti itu, ketika saya mau ngomong ya juga nggak punya basic ya. Nah, mau mengarahkan juga nggak punya basic, ini bagusnya gimana Mas ketika ada kasus seperti ini? Iya, karena selama ini kita hanya berpegang warisan ya, ilmu warisan gitu. Kita kalau mau berbicara keilmuan Islam, ambil sumbernya jelas, Al-Quran, hadis, jelas ya. Maka kemudian ketika bicara tadi, anak-anak di usia di bawah 6 tahun, kok udah dipaksa sholat, udah dipaksa puasa, segala macam, itu zalim namanya. Kalau saya bilang zalim. Kenapa zalim? Karena anak-anak ini syariatnya main. Anak-anak ini makhluk surga masih. Fitrahnya main gitu ya. Di bawah 6 tahun itu bermain syariatnya. Bermain itu belajar bagi mereka. Karena anak-anak itu kalau sudah ngulik sesuatu, itu fokus, itu sedang kita bilang main, dia sedang belajar. Sedang meriset sesuatu hal. Termasuk ketika kita mengajak ke masjid gitu ya. Kita harapannya adalah anak-anak kita mencintai masjid. Tapi ketika di masjid kepengen nyaman, otomatis dengan cara bermain, selama kita mengakomodir dengan baik, insya Allah nggak ganggu sebetulnya. Cuma permasalahannya, seolah-olah masjid itu adalah wilayah ibadah yang khusus orang dewasa jadinya. Artinya anak-anak dilarang main di masjid akhirnya kan. Nah, padahal ketika masjid kehilangan suara anak-anak, itu malaikat rahmat sudah nggak merahmati kan, seperti itu bahasanya. Nah, maka kemudian yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah memahami dulu. Memahami secara hukum aja, secara hukum sederhana aja. Bahwa hukum puasa, hukum ibadah itu yang kena hukum siapa sih? Orang-orang yang sudah baligh. Betul. Orang-orang sudah mukallaf namanya. Mukallaf itu kenapa? Kena beban syariat. Yang kena beban syariat ya anak-anak yang sudah baligh. Orang-orang yang sudah baligh, bukan anak lagi ya. Orang-orang yang sudah baligh. Maksimal di usia 14 tahun. Maka tadi 14 tahun. Anak-anak itu di bawah 14 tahun. Maksimal di 14 tahun ini. Nah, anak-anak yang sudah baligh baru kena tadi diwajibkan puasa, diwajibkan sholat, segala macam. Nah, anak-anak di bawah 6 tahun ini masih main-main mengenalkan sholat. Ayo dikenalkan ke masjid, ajak. Mana ada anak yang kemudian habis Allahu Akbar anteng, nggak ada. Nggak ada satupun. Nggak ada, mesti. Aneh ya kalau. Iya, itu anugerah gitu. Kalau anak-anak kemudian ikut kita sholat anteng itu anugerah banget itu. Allah ngasih gift seperti itu. Tapi yang jelas begitu Allahu Akbar kita fokus, anak-anak hilang. Betul. Main ini. Tapi kita akhirnya dimarahin sama takmirnya. Takmirnya nggak paham ya. Takmirnya nggak paham. Tapi kalau takmir yang paham pasti diakomodir. Banyak sekarang udah masjid-masjid yang mengakomodir anak-anak udah mulai banyak ya, sudah mulai paham keilmuannya, segala macam. Nah, maka kemudian
pendidikan paling yang membuat anak-anak bagus itu di mana? Paling bagus di rumah. Dikuatin di rumah dulu. Ya. Bahasanya apa? Tarbiyah bahasanya. Mentarbiyah gitu. Kan dalam konsep pendidikan fitrah itu, konsep pendidikan Islam itu ada tiga apa namanya? Ada bukan 3 fase. 3 aspek ya, tarbiyah, ta'dib sama ta'alim. Ya. Ini tarbiyah itu adalah pendidikan akidah. Tarbiyah itu gurunya siapa namanya? Murabi. Murabinya siapa? Orang tua. Murabinya orang tua. Nah, di tarbiyah ini orang tua memahamkan tadi keimanan. Ini terutama ayah nih. Kecintaan lah ya. Iya, terutama ayah. Kuncinya di ayah kalau iman. Kenapa ayah? Ini para ayah nih, salah ayah segala macam ya. Belajar. Kenapa di ayah? Siapa yang membisikkan 2 kalimat syahadat ketika anak kita lahir? Ayah. Ya kalau nggak ada ayah berarti sosok laki-laki ya, sosok ayah, figur ayah, entah itu kakeknya, omnya, padenya atau bahkan dokter yang laki-laki. Maka kemudian sosok ayah ini yang harusnya menumbuhkan fitrah keimanan. Namanya tarbiyah. Nah, dalam Islam kita meyakini ya, bahwa pahala yang mengalir ketika kita sudah meninggal itu ada 3 ya. Ada 3 apa namanya? Yang pertama amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, dan anak soleh. Doa anak soleh. Doa anak soleh kan jelas. Udah untuk orang tua apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal nggak artinya? Hafal. Doanya hafal. Artinya tahu nggak? TK sebenarnya hafal zaman TK. Karena sudah nggak TK, jadi nggak hafal. Salahnya kan artinya gini ya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Terus apa lagi? Sayangilah mereka. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Oke, kita bedah ya artinya ya. Ini sederhana nih. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Rabbi firli wali walidayya, kedua orang tuaku. Warahumma, rahmatilah mereka. Cuma kita menerjemahkan sayangilah mereka. Rahmatilah mereka, warahumma kama rabbayani, seperti hanya mereka rabbayani. Rabbaya itu asal kata yarbi, kata dasar tarbiyah. Berarti bukan menyayangi, tapi apa? Tarbiyah? Mendidikku di waktu shaghira, di waktu kecil. Kapan anak kita kecil? Sampai usia 14 tahun. Artinya orang tua untuk mendapatkan doa anak soleh ada syarat dan ketentuannya. Harus sudah mendidik di waktu shaghira tadi. 0 sampai 14 tahun iya, lah ya. Terutama di akidahnya tadi. Akidahnya bagaimana mencari Allah, bagaimana memahamkan, setelah itu memahamkan syariatnya, bagaimana mendampingi dan sebagainya. Kalau tidak mentarbiyah, gimana? Kalau nggak mengajari Fatihah, tidak mengajari sholat, tidak mengajari syariat dan sebagainya, ibadah yang lain sebagainya, siapa yang mendapat doa ini? Nanti kelewat ke ustadznya, bukan ke orang tuanya. Wallah alam ya, tapi ini syaratnya kayak gitu, mentarbiyah harusnya gitu. Itu. Kemudian setelah tarbiyah itu kan ada namanya ta'dib. Mengadabkan. Orang tua berkewajiban mengadabkan. Ta'dib. Iya. Mengadabkan, nama gurunya namanya mu'adib. Ya kita orang tuanya mu'adib. Kemudian ada lagi ta'alim. Ini pendidikan semua nih. Tarbiyah, ta'dib, ta'alim. Ta'alim itu jelas keilmuan. Nah, idealnya tarbiyah, ta'dib sama ta'alim ini itu wilayah orang tua sebetulnya. Idealnya kalau kita semuanya bisa. Tapi kan kita bukan Superman. Ya, kita butuh super team. Super team dengan apa? Tarbiyah sama ta'dib itu wilayah kita, wilayah di keluarga. Ta'lim itu wilayah lembaga pendidikan. Sekolah, pesantren, madrasah dan sebagainya. Ta'lim kenapa? Karena yang punya ilmu kita bisa jadi bacaan Quran kurang, ditahsinkan ke ustazah kayak gitu itu. Murajaah kurang bagus, nanti minta tolong hafalan ya, hafalan, hafiz segala macam, titip nih ke rumah tahfiz, rumah Quran segala macam. Tapi kita juga belajar. Bukan hanya sekedar nitip aja. Nah, makanya begitu tarbiyah sama ta'dib bagus, nitip ke lembaga pendidikan, ini anak nggak bermasalah. Lebih mudah gitu. Lebih mudah. Tidak ada anak yang jadi troublemaker nantinya. Artinya apa?
kalau anak-anak di lembaga pendidikan atau di sekolah itu troublemaker, ada satu hal yang kurang di sekolah. Misalnya di dua ini ya Mas, Iya, salah satunya bisa ya. jadi seperti Awalnya itu. harus dari rumah dulu. Dari rumah dulu, iya dasarnya dari rumah dulu, baru ke sekolah. Iya, entah itu tarbiyahnya yang mungkin sedikit bermasalah Iya. ataupun yang lainnya sehingga menyebabkan saat di sekolah, makanya di luar sana banyak yang badung lah ya. Seolah-olah Badung ya. Nah, seolah-olah badung. Tapi mungkin tidak semuanya kebadungan mereka karena memang benar-benar badung ya Mas. Mungkin karena mungkin karena kondisi keluarga yang mohon kadang ada istilah broken home ataupun home. apa Ya. dan sebagainya itu kan juga mungkin bisa juga mempengaruhi karena pendidikan selalu perbaikan ketika ada kedua orang tua ya Mas. Iya. Ketika mungkin salah satunya nggak ada. Sebetulnya nggak bisa disubstitusi kok Kak. Mm-mm. Itu bisa disubstitusi. Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW itu kan yatim. Oke. Iya, yatim lahir, yatim udah nggak punya ayah. Ah, Ditinggal bundanya usia berapa? 6 tahun. 6 atau 7 tahun ya dalam Syiar Nabawiyah itu. Terus kenapa beliau bisa jadi uswatun hasanah, jadi contoh yang baik? Karena lingkungannya Lingkungan. itu ada figur ayahnya. Figur ayah dari siapa? Dari kakeknya, Kakek. dari paman dan paman-pamannya yang lain. Mm-mm. Ada figur bundanya, figur Halimah Sya'diyah, Mm-mm. kemudian Ummu Aiman, itu figur bunda. Jadi walaupun anak yatim piatu, tapi lingkungan keluarga besarnya Oke. bagus, keluarga besar terutama bagus, Mm-mm. untuk menggantikan figur ayah dan bundanya, itu insya Allah bagus. Nah, jadi Gitu. tidak melulu ya. Kadang Tidak harus kandung. Iya. Soalnya kan kalau anak muda sekarang itu apalagi akhir-akhir tahun ini itu banyak banget yang ngomong broken home. Kayak dimarahin sedikit broken home. Kayak gitu. Mental health ya. Iya, mental health kena kayak sebenarnya ya kan nggak kenapa-napa di rumahnya, tapi karena mungkin FOMO dari banyak-banyaknya orang yang Iya. kayak gitu. Cuman gimana biar kita juga paham nih, bukan cuma orang tua yang paham, tapi kita sebagai anak juga harus memahami hal tersebut. Gimana sih kita yang mungkin udah sekarang udah sekolah untuk memahami hal-hal tersebut kayak gitu. Sekarang Iya, buat anak sekolah. iya. Yang jelas kalau bicara belajar itu butuh ini ya, butuh keilmuan, paham dengan banyak keilmuan gitu ya. Anak-anak sekarang kenapa kemudian ikut FOMO? Karena tidak ada figur, tidak punya Kehilangan figur ya. di rumah. Kehilangan figur lah ya. Di rumah ya, terutama anak-anak yang ikut FOMO itu coba dicek deh, nggak deket sama ayahnya kebanyakan. Oke. Kebanyakan nggak deket sama ayah. Orangnya sih ada ya Mas. Orangnya ada, Orangnya ada. Fisiknya fisiknya di rumah ada, iya, bersama. tapi nggak ada. Tapi nggak hadir. Iya nggak hadir. Ada tapi tidak ada. Iya, ada tapi nggak ada, Iya. benar. Ada Nggak dan tidak ada. Hadir tapi Iya. tidak terasa. Sehingga kemudian anak-anak ikut FOMO, pergaul. Oke. Anak-anak di luar ya, Afwan ya, kalau kemudian seorang anak yang di luar bermasalah, Mm-mm. itu cek di rumah deh. Seorang anak yang terbawa pergaulan bebas, cek di rumah deh. Bukan bicara jangan menyalahkan lingkungan dulu. Selama ini kita orang tua bicaranya Langsung. gara-gara lingkungan, gara-gara Gara-gara kancane, teman, kayak ya. gitu kan. Ayo. Ya padahal kalau kita selesai di rumah, mau bergaul dengan siapapun nggak kena pengaruh. Bisa. Insya Allah nggak kena pengaruh. Oke. Pondasi terkuat lah ya. Betul. Ya gitu itu. Jadi kalau ikut orang FOMO, ya karena nggak jauh figur di rumah. Memang udah kehilangan figur itu, jadi kurang bisa. Betul. Maka figurnya kan di luar sih. Oke. Dulu sempat tren Iya. K-pop, apalagi itu karena di rumah nggak ada figur. Mencari figur itu di Betul, orang lain. betul. Berarti Gitu. gini Nat. Kamu kan mungkin punya nih kayak ya oke lah. Ketika aku tanya nih, siapa sih cinta pertamamu? Nah, ini kan bisa pengaruh ya Mas ya. Betul. Akhirnya saya pengaruh. Iya. Ketika aku tanya gitu dari kamu, siapa yang cinta pertama kamu? Orang tua Nah, berarti. mungkin kan karena sekarang kan orang tua lah ya Mas. Iya. Tapi ketika apakah itu benar-benar Dari orang hati, tua? jangan-jangan. Ya Anak kan? hati beda Nah, kan. negatif beta kan. Coba mungkin bisa nih kita habis ini survei. Kamu cinta pertama siapa? Belum tentu. Iya. Ayah, bapak, Betul. belum tentu ya Mas. Betul. Nah, betul. berarti itu ketika memang dia sudah mencintai orang pertama bukan sosok ayahnya, Mm-mm. ini akan mempengaruhi dia. Betul. Ya kan makanya kadang di dunia kesehatan atau di dunia kemedisan ketika cintanya sudah cinta pertama orang tua atau ayah, bahwa ketika dia cinta pertamanya ayah, maka ayah ini akan lebih mudah mengarahkan. Sama lah ketika ya Mas mungkin seorang perempuan mencintai seorang lelaki yang mungkin pacar ataupun cinta banget, manut lah pokoknya ya ibaratnya Betul. manut banget. Betul. Nah, itu seperti itu konsepnya ya Mas ya. Betul. Makanya yang dari awal saya katakan, yang namanya konsep iman itu mencintai Allah dulu. Oke. Baru kemudian manut sama Allah setelah itu disiapin. Sama itu konsepnya. Harus mencintai dulu. ya, Mencintai biar- dulu. Iya, bukan dikasih beban dulu. Hmm. Kayak gitu itu. Jadi, kadang kan itu belum disuruh cinta, suruh Tapi dikasih udah.
Kan males toh. Nah, bener. Jadi makanya kadang ada anak-anak yang berontak ketika memang dia tidak terhadirkan rasa kasih sayang di hatinya kan. Betul. Seperti itu. Makanya Betul. mungkin kembali lagi ke berarti fitrahnya anak kan Iya. seperti apa. Betul. Kenapa anak harus menyayangi ayahnya dulu karena sosok yang begitu juga sangat kuat. Iya, kalau kita mau sayang ayah berarti ayah dulu dong harus yang menyayang. Iya. Nggak Kalau bisa ayahnya kita. pendiam gimana? Kalau kemudian pendiamnya tidak cuek bisa jadi. Masalahnya banyak. Ini hal yang berbeda ya. Ayah yang perhatian tapi pendiam dengan ayah yang pendiam tapi cuek. Sama-sama pendiam nih. Tapi beda ya. Iya beda. Biasanya kalau yang perhatian walaupun diam tetap hatinya kan terhubung, terkoneksi, pasti secara emosional terkoneksi kayak gitu itu. Oke, jadi berarti intinya bagaimana si ayah ini setelah dicintai juga mau mendidik ya, Mas. Apakah wujud pendidikan itu harus menyekolahkan anak selalu mungkin sampai Lulus kuliah. lulus dan sebagainya itu, Mas. Ujung-ujungnya. Konsepnya nih, Mas. Iya. Kalau bicara mendidik, yang pertama itu ya mendidik itu kan berarti pendidik ya. Iya, Pendidik pendidik. itu yang memberi contoh. Mm. Kalau orang tua mendidik berarti orang tua otomatis memberi contoh. Apapun, Oke. mau iman, mau belajar segala macam. Ya. Itu memberi contoh. Mendidik itu artinya tidak, kalau saya sih bilang gini, tadi sempat kita sharing di belakang ya, bahwa orang-orang yang terdidik bisa jadi nggak sekolah formal, Oke. ya yang formal ya. Orang-orang sekolah formal bisa jadi nggak terdidik. Oke. Karena dititipkan toh ke lembaga tersebut. Nah, di sekolah itu kebanyakan bukan pendidikan tapi pengajaran. Oke, beda konsepnya nih ya. Pengajaran doang. Konsepnya beda. Diajar. Karena pengajaran kan delivery ke ilmu pengetahuan, taklim tadi. Mm. Itu konsep pengajaran kalau taklim. Nah, sedang dididik itu tarbiyah sama ta'dib masuk. Oke. Ya akidah, ya adab dan lain sebagainya. Buahnya apa? Akhlak kan. Kan seperti itu. Itu kalau bicara pendidikan. Nah, apakah harus sampai perguruan tinggi? Harusnya tadi mendidik anak hanya sampai 14 tahun. Oke. Mendidik ya. Mendidik Ini loh. bicara mendidik ya. Iya. Bukan menyekolahkan. Bukan. Mendidik ya. Nah, permasalahannya di Indonesia ini sistem pendidikan ini mengkritisi ya Afwan nih. Mohon maaf, gak apa. Aman. Konsep pendidikan Indonesia itu membocahkan, Memudahkan gitu. Apa gimana? jadi bocah terus, Jadi anak-anak terus. Belajar terus. Artinya apa? didik terus. Tanggung jawabnya itu hanya belajar akademis, tapi untuk bicara kemandirian itu hanya wacana. Bicara akil balik jadi wacana jadinya. Oke. Padahal sejatinya akil balik itu harusnya 15 tahun sudah akil balik. Akil balik itu artinya apa? Balik fisik itu artinya kita secara alat perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah ihtilam ya biasa. Akilnya yang nggak ketinggalan. Oke. Ya, jadi teman-teman belum akil ya. Kenapa? Lihat sih jeluk sangu marik wong tuane loh. Nah. Itu belum akil kalau masih minta sangu sama orang tua. Harusnya 15 tahun kita sudah nggak minta sangu sama orang tua. Dari 15 tahun ya justru. Iya. Masih. Ya jelas. Berarti benar. Tapi kalau perempuan beda, Oh, Mas. beda. Iya kan? Kalau perempuan itu masih ikut ayahnya sampai menikah. Menikah. Oke. Sampai menikah. Artinya walaupun sudah akil ya, udah bisa cari ini, masih ada orang tua, ada ayah. Oke. Kecuali nanti sudah kobil tuh ya, sudah menikah. Itu perwalian pindah ke suami. Nggak boleh minta lagi sama ayah. Gitu tapi nggak boleh minta nafkah gitu ya. Tapi kalau laki-laki sampai 15 tahun harus sudah mandiri. Apapun kondisinya lah ya. Ya bukan apa ya. harusnya idealnya. ya. Maka kemudian mulai kapan anak-anak kita di 15 tahun mandiri? Artinya mulai kayak Rasulullah itu kan sudah mulai magang jualan di usia apa? 9 tahun kalau nggak salah. Dalam Sunan Nabawi ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Beliau sudah belajar jualan ke pamannya. Makanya anak saya jualan di situ tuh. Nah, Ngeliat sangu dewe tiap bulan. Aku juga tadi baru tahu Di tadi. depan BLK. Putranya Mas Holik itu juga jualan. Saya sering lewat. Bukan sebelahnya, roti. Iya, Iya. ada itu jual. Saya udah aku itu udah mulai nggak ngasih sangu LK itu di 10 tahunan ya. 10 tahun aku udah nggak ngasih sangu. Udah Sama sekali. Ya, Ya, sebagai iya. orang tua kadang-kadang kepengen berbagi Masa, lah. ya. Artinya kalau 15 tahun kita masih dikasih, kita dianggap fakir miskin. Karena sudah akil balik, sudah dewasa. Ketika laki-laki di 15 tahun masih dikasih uang, minta sangu, kita fakir miskin. Karena disedekahi sama orang tua.
Orang tua bukan nyangun itu nyedekahi itu. Oke. Konsepnya sedekah. Akhirnya gitu. Itu akhirnya disedekahi sama orang tua karena harusnya sudah bertanggung jawab sama diri sendiri. 15 tahun. Itu beda dengan berfitrah tuh kayak gitu itu konsepnya. Oh, baru tahu ya jadi baru paham. Nah itu kan kalau anaknya, kalau itu kan karena kakak paham harus sebut. Tapi ini orang tua. Iya, Di betul. Indonesia ini kan banyak yang belum paham. PR-nya di si orang tua malah, betul. Gimana sih biar orang tua paham itu sebenarnya jalannya dapatnya itu dari mana nanti? Oke, iya. Buat para ayah bunda ya di rumah gitu ya, terutama yang nonton nih. Bahwa yang namanya pendidikan balik lagi, kalau kita bicara tadi menggunakan doa anak soleh itu hanya sampai setelah selesai sohiro kita udah nggak mendidik. Oke. Sudah lepas sampai 14 tahun. Pendidikan anak-anak itu sampai 14 tahun. Artinya apa? Artinya serahkan sama Allah nih kurikulumnya. Mengikuti kurikulum yang udah Allah susun ya. Betul. Nama pendidikan fitrah itu pendidikan kurikulumnya Allah sebetulnya. Karena konsepnya apa? Konsep dari sebelum kita lahir, kita waktu di alam rahim itu kita dikenalkan sama Allah. Alastu birabbikum. Allah mengenalkan dirinya, kemudian kita menjawab qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ya. Alastu birabbikum. Mengenalkan diri, akulah Tuhanmu. Kita menjawab qalu bala, ya Allah Tuhan kami. Syahidna, aku bersyahadat. Dalam Al-Quran jelas ada ya. Kemudian setelah lahir, maka anak-anak itu lahir sudah membawa fitrah. Oke. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan Nasrani, Majusi dan Yahudi. Bukan pindah agama ini, tapi mindset yang berubah menjadi Nasrani, Majusi dan Yahudi. Bukan pindah agamanya. Karena apa? Tadi orang tua merasa intervensi terus nih. Karena merasa anakku kudu koyo aku. Nah, ketika aku dokter, anakku kudu jadi dokter. Padahal kurikulum Allah enggak. Allah sudah ngasih misi sama kita. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Sesuai dengan bidang masing-masing. Kan maksud Allah maksud Allah membuat kita lahir di dunia, itu yang pertama sebagai Abdullah, mengabdi beribadah pada Allah. Hamba Allah. Sebagai hamba Allah ya. Kemudian yang kedua, misinya adalah sebagai khalifah fil ard. Sebagai pengelola atau pemimpin di muka bumi, sebagai khalifatullah, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Nah, kemudian kita mengambil alih, orang tua mengambil alih. Rusaklah ini fitrahnya. Oke. Paham. Iya, ini kalau waktu sedikit mah panjang lebar soalnya kalau seperti itu. Berapa kali pertemuan ya? Nah, ya berarti kan memang ya itu kan kondisinya orang tua saat ini kan gitu ya, Mas. Memaksa. Karena dapat ilmu warisan kan? Karena ilmu warisan, iya. Iya, jadi kita nggak bisa nyalain orang tua juga saat ini ya, kecuali kita sudah tahu ilmunya lah. Berarti nanti setelah ini ketika kita menjadi orang tua, nah ini tugas kita adalah bagaimana bukan sih memotong ya, Mas. Jadi ya mungkin ada sedikit potong generasi, cut generasi, potong generasi supaya generasi setelah ini atau anak-anak kita sebagainya minimal tidak tidak plak sama seperti yang ada sampai ke bawah. Kadang kita mengingat anak kita supaya persis. Iya, pengennya begitu. Lupa bahwa itu anak titipan dari Allah. Nah, itu kondisinya kan kayak gitu. Kayak kamu kok nggak bener kayak gini, harus kayak gini. Padahal belum tentu juga apa yang kita lakukan juga benar. Iya. Kondisinya mungkin di luaran sana ya kayak gitu ya Mas Walik ya. Betul. Kemudian, nah ada nggak sih Mas di pengalaman nih di kurikulum ini dan sebagainya mungkin dampak ya Mas, dampak yang mungkin jenengan rasakan, jadi otomatis kan melakukan juga untuk putra-putri jenengan. Itu apa Mas? Dampak yang jenengan benar-benar bisa lihat. Kalau buat aku sendiri gitu ya, aku sama bundanya gitu, itu tidak kemudian terburu-buru, tidak kemudian merasa anak yang lain sudah bisa seperti itu, sudah hafalan sampai jauh, anakku di bawah terus ya. Suatu saat akan meletik kok. Punya pengalaman gini. Aku dulu sempat hampir selalu membandingkan dengan tumbuh kembang anak-anak yang lain gitu ya, anak gue itu. Karena apa? Karena hafalannya kurang, tadarusnya kurang bagus, taksinya segala macam. Kemudian kadang-kadang kok anakku nggak kayak yang lain ya. Kemudian ketika kita sudah belajar fitrah, kita itu tidak selalu terburu-buru. Karena fitrah itu ibaratnya benih. Benih itu kan harus sabar nih. Dikasih pupuk sesuai dengan porsinya, dikasih air sesuai dengan porsinya. Nah, selama ini yang kita lakukan lah ngrojoki loh. Supaya cepat tumbuh. Karepe ngono kuwi. Padahal tanaman benih itu dikasih pupuk kan mati. Banyakan air kan juga. Proses ya, kan? Betul. Nah, akhirnya kita sabar, kita belajar sabar di situ. Karena
buahnya gitu ya. Buahnya kita nggak tahu kapan, tapi yang jelas letikan-letikan itu mulai 11 tahun anak udah bisa mandiri nih. Ternyata, dan kami jadi lebih sabar. Oh iya, ternyata ada fasenya nih. Fase belajar. Tadinya tak pikir anakku nggak senang belajar, ternyata fasenya meletik ketika kita memberi contoh. Dulu sempat gini, aku tiap hari baca buku ya, karepku anakku ya tiru. Tidak usah lah ya. idealnya. Tapi memang tiru, tapi ada fase di mana dia bosan dengan buku, tapi hanya beberapa waktu doang. Begitu tak ada buku yang menarik sama dia, mulai ke-trigger, akhirnya baca buku segala macam. Sampai sekarang kalau namanya anak itu CLK itu kalau mau tidur minimal 2-3 buku dibawa ke tempat tidur. Iya, bukunya udah, ini sekarang 14 tahun ya, kelas 2 SMP, bacanya sudah apa ya, udah kayak mahasiswa sih. Bacaan-bacaan, bahkan sampai filsafat, sampai sejarah Perang Dunia Kedua, lagi senang banget sejarah Perang Dunia Kedua ya itu selalu sharing sama ayahnya gitu, sama ngobrol, ayah kayak gini. Kita udah ketinggalan kalau bicara apa namanya teknologi perang, katakanlah cerita gitu, ya aku udah ketinggalan jauh, tapi aku jadi banyak belajar. Mau nggak mau ketika bicara fitrah, anak tumbuh fitrahnya, orang tua tumbuh fitrahnya juga. Kenapa? Kita jadi belajar juga. Itu seperti itu. Aslinya apa? Raise your child, raise yourself. Ketika kita menumbuhkan fitrah anak kita, fitrah kita juga tumbuh kok. Fitrah sebagai ayah, fitrah sebagai bunda, sebagai orang tua, itu tumbuh. Jadi itu seperti itu. Benar, mengalami itu juga sih Mas. Ketika nggak usah aneh-aneh. Ketika anak tanya sesuatu saja, ketika pertanyaan itu nggak bisa kita jawab, nggak bisa kita jabarkan dengan penjelasannya, mau nggak mau kita harus upgrade ini. Betul. Ini Itu fitrah tuh kayak gitu. Fitrahnya gitu. Jadi, iya benar, contoh ketika bapak atau ibu 10 tambah 10 berapa, itu kan mungkin kita nggak tahu ya Mas. Akhirnya kita belajar juga. Iya. Akhirnya kita tersadar, makanya memang mau nggak mau ya kita harus seharusnya kan memang bisa lebih banyak mengetahui seharusnya, minimal. Betul. Ketika memang nggak lebih banyak ya mau belajar lah untuk itu. Kalau GP itu udah berapa lama ya? Geria Petualang Indonesia itu 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Dari 2021, ya. 2021. Nah, sekarang berarti ada yang udah lulus berarti ya? Sudah. Biasanya kalau yang lulus dari GP ini kemana nih arahnya anak-anaknya? Kalau yang lulus baru ini ya, yang level SD ya, paket A. Ada yang lanjutin formal ada. Oh, ada. Ada yang lanjutin formal di Purbalingga ada. Ada yang lanjutin sekolah alternatif juga ada di Banjarnegara. Sekolah non formal juga. Tapi konsepnya sama dengan kita, pendidikan berbasis fitrah juga ada levelingnya di Banjar. Itu sekolah muda namanya. Itu sama, nanti konsepnya bertualang juga. Ya petualangan itu kan sebetulnya konsep bagaimana membuat kita, anak-anak itu menjadi dewasa. Dibenturkan dengan realitas alam itu salah satu pendidikan untuk membuat kita dewasa. Teman-teman di pramuka pasti kayak gitu. Itu sama. Bicara kemandirian segala macam gitu. Sama, basicnya outdoor. Berarti nyambung sih sebenarnya sih. Base fitrahnya dari GP ini mungkin ya nyambung juga dengan pendidikan. Harusnya nyambung. Karena ya memang jelas kalau pendidikan kepramukaan itu adalah pendidikan di luar rumah, di luar ruangan, di luar orang tua, atau juga di luar sekolah, yang tetap itu adalah ada unsur edukasinya. Tapi kadang-kadang tiliki ya. Nah, kayak tiliki. Datang Orang tidak mandiri baru berapa jam? Nah itu realitanya saat ini, realita. Itu PR teman-teman itu. Realitanya adalah kemah itu hanya kadang 2 hari 1 malam ya. Berangkat juga siang. Pulang itu siang. Itu malamnya pasti ditiliki. Nah itu yang ya orang tidak mandiri. Ini PR seharusnya minimal 1 hari tanpa dengan sandingan orang tua, bisa melakukan banyak, ternyata malam ditiliki. Betul. Nah ini ya PR kita Nat ya, walaupun mungkin backgroundnya adalah kita pendidikan karakter, cuma memang jadi tertrigger ini. Ya emang harus pendidikan karakter itu. Jadi sudah tinggal bagusnya malamnya apa yang udah tiliki. Dikasih jajan ya. Kepengennya kita melatih kemandirian, disangoni dari rumah 10.000 harus tahan 2 hari 1 malam karena mungkin kan survive ya. Harusnya survival itu kan konsepnya. Harusnya cuma kadang juga ya orang tua melas. Nah, ini akan saya bingung sejauh mana ya Mas, sejauh mana kata melas itu harus kita terapkan ke anak. Konsep pendidikan itu
harus balance antara ayah sama bunda ya, bapak sama ibu. Sing melas mungkin ibu bapak kudu tega. Oke. Ayahnya harus aja tega. Kalau memang kepengen didik anak kita, ayah harus jadi raja tega. Kalau ibu membasuh luka bahasanya, ayahnya raja tega. Maka ketika bicara melas, kalau dimelasi terus, maka yang terjadi anak-anak kita akan bergantung terus sama orang tua. Bahkan mungkin sampai menikah, ketika ada masalah dari orang tua jadinya nanti. Oke. Banyak ya sekarang ya. Banyak, sangat. Laki-laki juga banyak. Laki-laki banyak juga. Sudah menikah udah punya anak banyak, ketika ada masalah lari ke orang tua. Ibunya. Bocornya ke berbagai. Kan lucu jadi anak terus kan akhirnya. Oke. Nggak akil jadinya. Padahal udah punya anak. Gitu, seperti itu. Maka kata melas itu harus mulai dihilangkan begitu masuk 7 tahun sih kalau saya bilang. Oke. 7 tahun ini. Iya, mulai jadi tega, tapi ada fase latihannya. Artinya 7 sampai 10 itu fase latihan. Latihan ketika diculke gitu. Anak saya mulai lepas backpacker sendiri katakanlah, itu mulai usia 9 tahun. Ke mana? Itu masih jadi bertahap ya. Waktu itu kita masih tinggal di Jogja. Satu bis ke si Prokerto itu udah beda kursi. Itu bagi anak itu menyiksa sekali tuh. Oke. Satu bis sudah 9 tahun. Begitu 10 tahun sudah mulai dari Prokerto ke Purbalingga tak lepas sendiri. 10 tahun ya. 11 tahun sudah mulai belajar karena anakku senang kopi, akhirnya belajar di kopi Kalitas sana, kemudian di kopi di Sokaraja dulu ada kafe. Syaratnya apa? Syaratnya dewekan. Naik trans. Oh. Itu raja teganya di kita di ayah. 12 tahun sudah backpacker sendiri ke Jakarta. 8 hari. 8 hari. Iya, 8 hari di Jakarta tanpa HP. Wow. Itu raja tega banget itu. Kita dimarahin sama keluarga besar itu. Nah, Iya, ditemukan sama keluarga besar, tega banget. Emang raja tega emang kita lagi tega-tegaan 8 gitu. hari di Iya. Jakarta. lagi banyak. Belajar transportasi, belajar pesawat. Waktu kan anakku senang pesawat ya. Jadi belajar tentang pesawat di maskapai penerbangan Garuda itu, kemudian belajar transportasi ibu kota segala macam, mulai LRT, MRT segala macam. Sampai kemudian karena pendidikan non formalnya kan di Pak Bogor, Oke. tapi online di sini kan. Nah, ke sekolahannya di sana, di tempat belajarnya di sana itu sendirian 8 hari, tapi ya kita mengkondisikan teman-teman. Artinya mendidik itu kita nggak bisa sendirian. Oke. Ada istilah Afrika itu bilang mendidik satu anak butuh satu kampung. Oke. Ya, maka kita nggak bisa sendirian untuk mendidik anak-anak kita. Maka butuh Mas Anjar, butuh Kak siapa namanya? Dira. Segala macam, butuh teman-teman ini. Nah, Itu karena ada yang mengawasi, ada yang kemudian menggantikan posisi sebagai figur ayah, ada yang menggantikan posisi figur bunda di luar sana segala macam. Ya dimarahin segala macam ya nggak apa-apa. Maka bicaranya komunitas. Oke. Berarti Seperti saya itu. termasuk telat dulu. Saya tuh berani backpacker itu SMA. Telat banget ini. Telat. Memang dulu kalau sama El kan mungkin 12 tahun sudah. Mending telat daripada enggak. Nah, 12 tahun sudah ke Jakarta sendiri ya. Saya itu ingat sekali itu kelas Rasain 3 atau kelas 3 itu baru sendiri memang sudah berani. Naik bis sendiri, kereta sendiri sebagainya. Telat enggak apa-apa lah ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang Nggak penting mau. Nah, Yang penting ngerasain. rasain itu. Berarti memang itu konsep melasnya sejauh itulah ya Iya. Mas, dalam artian Iya betul. enggak, ya kadang kan di kampung-kampung lah saya sendiri yang merasakan mau kayak gini melas aja ya gue. Mungkin kita mau ke saudara kayak gini lah melas. Nah, ini yang kadang konsep melas yang Nggak sayang tapi jadinya. nah, Kasih tapi nggak sayang. iya, hanya kasih ya. Iya, hanya mengasihi tapi nggak sayang. Itu konsepnya, konsep lagi bukan kasih sayang, Iya. tapi kasih. Makanya akhirnya jadi kasihan. Iya. Nah, Betul. kasihan anak-anak atau juga ya saudara-saudara kita yang akhirnya itu. Tapi sekarang jenengan ini kan sudah yang kedua ini ya Mas ya, Iya. yang kecil unyil ya, Iya. yang kecil ini apakah akan sekeras Mas LK ini? Tuh, malah justru dari awal sudah Oh, sudah? mulai. Kalau selama ini kita bicara pendidikan ranahnya akademik ya. Ranahnya akademik ya. Nah, kita lupa bahwa kita seringkali lupa untuk mendidik tentang bergerak, Oke. psikomotorik, apa tadi? Sensori motor segala macam. Kita lupa sampai itu. Padahal ini basic banget nih. Anak-anak yang tuntas sensori motoriknya di akademiknya pasti pintar. Pasti oke lah ya. Iya. Karena Sudah punya dasarnya. Udah balance, sudah segala macam, udah secara fisik dan psikologinya udah ready untuk belajar akademis. Oke.
Itu maka kalau cara psikologi di 7 tahun ya. Selama dengan catatan di bawah 7 tahun psikomotoriknya, sensori motoriknya bagus. Oke. Gitu. Makanya kadang-kadang ada latihan Tuntas ya, masang maksudnya. apa gitu Iya. dibiarin nah kalau kemudian ada saudara kamu. Itu motorik halus ya. Iya. Motorik kasarnya kadang lupa. Kadang kita melas juga, kadang seolah-olah melas. Ingat aku marah itu, anakku yang kecil itu udah tak lepasin di lapangan rumput nggak pakai sepatu. Oke. Orang lihat melas itu mana ya gitu itu pasti. Oh, beneran melas itu kan padahal itu dasar banget. Kalau tahu konsep pendidikan dari fitrah ya berawal dari situ malah. Grounding. Oke. Karena aku ingat betul dulu ya, LK itu di usia 5 tahun sering sesak napas. Belum tahu pendidikan fitrah ya. Aku sharing sama teman-temanku senior di sebuah organisasi pencinta alam gitu ya. Kang, ini kenapa anakku sesak napas di usia padahal usianya baru 5 tahun nih. Pertanyaannya simpel. Pasti kamu waktu anakmu 2 tahun di kaos kakinya terus ya. Pakai kaos kaki terus tuh. Oke. Loh, kok emang hubungannya apa? Nggak pernah grounding. Kalau seniorku bilang nggak pernah terhubung dengan ibu pertiwi. Oh, ya, ke Dengan tanah. bumi. Wah. Iya, dengan tanah grounding itu. Padahal itu ada energi yang harusnya kita serap itu. Itu sayangnya kita lewat itu. Maka kalau sekarang Kumara, sekarang saya hampir 1 tahun ya. Itu kalau pagi tak lepas ke di lapangan. Dolan bal karo berangkang-berangkang lah. Kayak gitu itu. Sering dus. Tapi memang benar nah, ketika anak kecil kayak gitu di kampung-kampung ya Mas, Iya. begitu jelas melasnya ya luar biasa ya Mas. Dalam arti melas bukan dari mungkin bagi kita yang mungkin orang tua sudah muda sih. Kita tega ya, kita tega ya, Cuma tapi kan mbah-mbahnya. iya betul tetangga-tetangganya juga. Tetangganya, Gitu. Doma itu Buk sebagainya. hilang biasanya katanya. Ya selama Bok kotor. kotor, kelambinya kotor, eman-eman kelambi warna putih. Padahal katanya kotor tuh baik ya. Nah, kalau di Iklan. Nah, belum ada iklannya kalau Nah, itu berarti nih Mas, apa sih yang menjadi harapan besar nanti dari Mas Alex sendiri terkait hadirnya GPI atau juga kurikulum yang sedang jenengan tesiskan ini juga untuk harapan besar ke depannya mau seperti apa Iya. nih Mas Alex? Berawal dari sebuah kegelisahan tentang pendidikan Indonesia ya. Kemudian kami dan teman kami namanya Mas Eko Bejo ya. Itu membuat Gereja Petualangan Indonesia. Nah, Gereja Petualangan Indonesia itu punya misi besar ya, tadi yang 4 misi, terutama di pendidikan. Nah, harapannya adalah karena di Indonesia itu kan, kalau sekarang sudah mulai ramai didengungkan, menyambut Indonesia Emas 2045, menyambut bonus demografi 2030-an. Tapi hanya slogan salahnya. Ayo kita bergeraklah. Gereja Petualangan Indonesia itu harapannya bagian dari itu, bergerak untuk menyiapkan generasi-generasi yang masuk di bonus demografi. Jangan sampai kita saat ini nggak aware dengan bonus demografi, yang terjadi bukan bonus demografi nantinya, bencana demografi. Indonesia hancur. Bukan Indonesia Mas. Bukan Indonesia cemas jadi. Oh, ya. Jadi Indonesia cemas itu. Makanya Gereja Petualangan Indonesia harapannya lah menjadi bagian yang berkontribusi untuk menghadirkan generasi-generasi emas, untuk menghadirkan generasi-generasi yang masuk di peradaban ketika masuk bonus demografi Indonesia. Seperti itu. Keren banget ya Kak tadi. Dari kegelisahan jadi langkah yang besar walaupun memang dimulainya dari diri sendiri dulu terus sampai punya Gereja Petualang dan banyak anak-anak yang belajar di sana. Insya Allah seperti itu. Minimal kan kalau bahasa pesawat itu Gereja Petualang adalah sekrup-sekrup kecil. Nah betul, bata-bata bangunan kalau ini gitu Cuma loh. ketika sebuah pesawat kehilangan satu sekrup saja, itu bisa oleng. Betul. Nah itu tidak harus langsung membuat yang besar, cuma sekrup-sekrup kecil inilah yang justru menyatukan antar bagian di sebuah pesawat. Betul, insya Allah seperti itu. Iya. Pesanin Mas untuk orang tua, atau juga untuk anak ini kan calon-calon orang tua, ini calon orang tua. Atau juga teman-teman kita semuanya lah Mas. Masya Allah ya. Buat ayah bunda dan teman-teman semuanya ya, calon orang tua, calon ayah bunda, bahwa yang namanya pendidikan itu adalah menyiapkan anak-anak kita menjadi orang dewasa. Bukan membocahkan anak-anak kita terus sampai kita meninggal bahkan ya. Maka sekali lagi bahwa namanya pendidikan itulah menyiapkan anak-anak kita untuk menuju atau menjadi orang dewasa. Kapan dewasanya? Ketika usia 15 tahun. Dalam konsep Islam, 15 tahun sudah akil balik, sudah bertanggung jawab sama diri sendiri, dan kemudian siap untuk berkontribusi di ranah baik bangsa, agama, bahkan semesta. Seperti itu. Nah, jadi
ini juga kan pesan juga saat juga Ramadan juga ya. Nah, jadi syukur ketika nanti selesai Ramadan, selesai bulan puasa ini semakin baiklah dalam artian semakin mandiri. Salah satu latihannya kan lewat mungkin anak-anak lewat puasa ataupun lewat ibadah lain dan sebagainya. Harapannya setelah ini semakin mandiri, semakin best fitrahnya semakin bagus. Anak-anak kalau belum full ya jangan dimarahi dan sebagainya. Masih belajar, masih latihan. Intinya nanti setelah ini kan kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Itu ya, Nat. Dan juga ini akan menjadi salah satu sesi penutup di Ramadan ini. Oh iya? Iya. Masya Allah. Sesi puncak yang ternyata luar biasa sesinya, Nat. Jadi di sesi ini pun saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, karena diri dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau selama sebulan ini kita banyak hal yang kurang pas mungkin ya. Materi kita atau juga ya kurang bagus. Ini pun sama, best vitalnya latihan. Banyak kepaduk-paduk ya teman-teman tim produksi ini. Nah, mohon maaf lahir batin kalau selama sebulan ini kita banyak kesalahan dan galak masih galak ya. Mohon maaf kalau ini saya paksa-paksa mereka. Saya paksa mereka harus mau dengan saya untuk memproduksi ini. Intinya selamat Idul Fitri, semoga kita mencapai kemenangan dan status sebagai Langan Lagum Tatakun. Amin. Terima kasih Kak Holik yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk kita semuanya.